Bismillah, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini adalah pertemuan kedua ilmu sosial budaya dasar. Bagaimana pertemuan yang kemarin, sudah dipahami semuanya? Alhamdulillah. Semoga itu selalu ditonton, diulang-ulang supaya pemahamannya komprehensif. Oh ya, sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Saya senang mendengar kalimat sehat karena suasana ini menunggu kesehatan saudara-saudara supaya bisa terlibat dalam proses pembelajaran menggunakan daring ini. Hari ini kita akan membicarakan manusia pencipta kebudayaan dan perubahannya. Sesudah kita mengetahui posisi ilmu sosial budaya dasar untuk kita sebagai mahasiswa, dilanjut dengan manusia sebagai pencipta kebudayaan dan perubahannya. Ya, saudara semuanya itu adalah calon pencipta kebudayaan. Saya katakan calon karena saudara sekarang itu masih berproses di perkuliahan. Ya, kita belum tahu apakah saudara menjadi pencipta yang luar biasa atau biasa, atau bahkan pasif sebagai penikmat dari kebudayaan itu. Karena sementara ini banyak orang memahami kebudayaan itu ya dinikmati, tidak seperti saudara yang sebagai calon pencipta kebudayaan. Manusia dan fungsi akal budi. Manusia sebagai pencipta kebudayaan, proses pembudayaan, proses perubahan budaya, contoh-contoh proses pembudayaan, contoh-contoh proses perubahan budaya. Itu adalah item-item yang akan menjadi referensi pada pertemuan kali ini. Manusia dan fungsi akal budi. Tetapi sebelumnya kita melihat sebetulnya manusia, saudara, apapun jurusannya, program studinya, itu pada posisi mana? Pertama, kita pahami bahwa manusia itu adalah mempunyai sifat yang sangat kompleks. Dia mempunyai fisik, ya. Kedua, mempunyai kebutuhan. Tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai kebutuhan. Punya pola perilaku, satu dengan lainnya, ya ada kesamaan, ada perbedaan. Manusia mempunyai daya nalar, ini yang membedakan antara saudara dengan makhluk non-manusia. Bisa binatang, bisa tumbuhan, ataupun lainnya. Dan manusia mempunyai kehidupan. Kompleksitas kehidupan manusia itulah yang menjadi hasanah bagi kita sebagai manusia untuk kita kupas. Gak taunya kita itu mempunyai banyak aspek. Tidak hanya nyawa saja, tidak hanya nalar saja. Selanjutnya, manusia mempunyai derajat paling tinggi dibanding dengan makhluk lain. Nah, ini kalau teman-teman yang ahli agama atau mungkin pemahaman keagamannya mendalam pasti langsung paham. Mempunyai derajat paling tinggi, harkat, martabat, dia berharkat, dia bermartabat, dia berakal budi. Sungguh luar biasa. Martabat kita sering diganggu kalau ada hal-hal yang negatif diungkap, apalagi di publik. Manusia sebagai posisi paling tinggi, salah satunya karena mempunyai martabat, mempunyai akal budi. Jadi kalau dalam bahasa agama itu, mengapa manusia itu lebih tinggi daripada malaikat? Ya karena salah satunya mempunyai akal budi, mempunyai martabat, mempunyai harkat.
sekali lagi dalam bahasa agama, malaikat pun disuruh menyembah kepada manusia. Yang menyembah itu bukan berarti sholat seperti umat muslim, bukan. Menyembah itu dalam artian menghormati kehadiran manusia yang pada waktu itu pertama kali. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk budaya. Dia mampu menciptakan kebaikan. Tentunya ada kejelekan, tetapi yang standar normal manusia itu ya kebaikan. Menghadirkan kebenaran, keadilan, tanggung jawab, menciptakan kebahagiaan. Jadi, manusia dihubungkan dengan sebagai makhluk budaya, banyak hal yang bisa dihadirkan. Ayo, saudara-saudara sudah pernah menciptakan apa sekarang ini? Oh iya, Pak, saya sudah menciptakan itulah alat untuk memudahkan bagi listrik bisa diterima oleh semua, atau memudahkan bagaimana air PDAM itu lebih jernih. Itu menciptakan kebaikan. Saya sudah bisa mengubah, Pak, air yang dari sungai kotor hitam itu bisa menjadi putih. Tentang kebenaran, oh iya, Pak, saya kemarin berani menjadi saksi dalam proses persidangan yang itu loh, Pak, pejabat itu loh. Tidak ada yang berani, Pak. Ini sebuah keberanian ini perlu ditunggu, sangat ditunggu oleh masyarakat lain, bahkan negara kita. Ditunggu oleh orang-orang, maksudnya ditunggu orang-orang yang berani menghadirkan kebenaran, karena itu tidak mudah. Keadilan. Hari ini, ayo, sudah berbuat adil belum? Apa itu definisi adil? Adil itu kalau pagi itu sarapan. Nah, sudah sarapan belum? Karena kalau belum sarapan ikut kuliah hari ini, saudara tidak adil. Karena kalau pagi itu jatahnya sarapan. Kalau tidak sarapan, kasihan organ tubuh Anda. Itu kalau berbicara tubuh manusia. Kepada kakak adik, sudah adilkah? Untuk mata kuliah, apakah sudah adil pembagian waktunya? Wah, ISBD dikesekiankan ya. Ayo ngaku. Itu penting. Berbuat adil terhadap semuanya. Tanggung jawab. Ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh siapapun. Begitu juga calon mertua. Tanggung jawab. Kalau tidak tanggung jawab, siapapun akan lari dari saudara. Begitu juga ketika kuliah. Ketika saudara tidak tanggung jawab, kemungkinan orang tua itu tidak akan membiayai. Kemungkinan orang tua tidak membiayai. Karena apa? Karena ngapain membiayai orang yang tidak bertanggung jawab kuliahnya? Dia hanya menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang, tapi tidak jelas. IP-nya ada yang tidak keluar nilainya. Kuliahnya, itu tanggung jawab, menciptakan kebahagiaan. Saudara-saudara, kompleksitas manusia, derajat manusia, dan manusia sebagai makhluk budaya menjadi tema pembahasan manusia yang seutuhnya. Sehingga melihat dari 3 hal tadi, sebagaimana yang ada di benak, maka menunjukkan bahwa kita itu adalah makhluk yang sempurna. Siapa manusia itu? Manusia itu, kata Lois Lehay, manusia terdiri badan dan jiwa, materi dan roh. Melalui roh mampu meningkatkan indera dan naluri. Ayo, sudah memahami belum
terkait dengan diri saudara sendiri. Badan dan jiwa. Badan ya, kita punya. Jiwa? Oh iya, punya juga. Tapi kalau tidak disadarkan begini, lupa, bahkan seakan-akan tidak punya jiwa. Materi, roh. Ya, roh, ya saudara percaya, karena kalau tidak ada roh, saudara sudah meninggal dunia. Melalui roh mampu meningkatkan indera dan naluri. Manusia itu terkadang stres, sedih. Saya ulang, manusia itu terkadang sedih karena ya ada ujian, ada hal yang di luar kemampuannya tidak tercapai, sehingga terkadang membuat stres berat dan gila. Jangan sampai gila loh ya. Apa sih perbedaan saudara dengan orang gila? Perbedaannya jelas, dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Kalau saudara, saya pasti yakin mampu mengendalikan diri saudara. Mengapa dia tidak memakai baju? Karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada dasarnya, setiap manusia itu pasti malu ketika tidak pakai baju. Tapi ada yang tidak pakai baju. Di pinggir jalan raya, saudara menemukan banyak orang gila. Jadi kalau saudara di tempat umum itu tidak memakai baju, ya kategorinya juga orang gila. Karena tidak mempunyai rasa malu. Tanpa roh dan jiwa itu sama dengan binatang. Jadi harus kita bedakan diri kita dengan binatang itu. Saudara-saudara, itulah manusia. Manusia sebagai kodrati memiliki intelijensia dan kebebasan. Ya, otak kita untuk intelijensia, dan kita mempunyai kebebasan. Kebebasan untuk berbuat apapun. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kebebasan untuk apapun. Tetapi ada batasannya, nanti kita bahas. Awalnya berkembang alami sesuai dengan hukum alam. Jadi free, kebebasan itu sangat tergantung pada hukum alam. Menjadi melampaui karena intervensi dan kebebasan. Jadi hal intervensi menjadikan kita menjadi makhluk budaya. Kalau kita bebas betul, pokoknya aku tidak mau pakai baju, ya sudah, bebas betul. Tapi akhirnya tidak menjadi makhluk budaya. Pokoknya aku tidak mau kuliah, ya akhirnya betul tidak mau kuliah, betul. Tapi akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Pokoknya saya, pokoknya itu adalah sebagai simbol dari orang yang menampilkan kebebasannya secara maksimal tanpa ada batasan, sehingga tidak menjadi makhluk budaya. Karena bagaimanapun kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Pada dasarnya saya, saudara, itu bebas menempeleng siapapun. Ayo sini yang mau ditempeleng. Tetapi ketika ditempeleng itu rasa sakit dan kita ditempeleng begini ada rasa sakit, maka pasti saudara tidak mau ditempeleng lagi. Begitu juga dalam hal masa depan saudara. Masa depan saudara itu bebas. Tetapi kalau saudara menggunakan kebebasan tanpa ada penyesuaian dengan keilmuan saudara, maka kemungkinan saudara tidak akan meraih masa depan itu. Yang ada hanya asa yang tidak pernah hadir dalam kehidupan realitas. Membudayakan manusia merupakan tuntutan kodrat sebagai makhluk berakal budi. Jadi, sebagai makhluk berakal budi, selanjutnya ada tuntutan kita menjadi membudayakan manusia. Kita menjadi manusia yang berbudi. Saudara-saudara, ini adalah akal dan budi. Jadi berangkat berangkat dari daya pikir, yaitu di pikiran kita, kemudian hadir sebuah ingatan, hadir menjadi budi, dia sebagai alat batin, panduan akal
untuk menjadi perasaan di diri kita sebagai alat untuk menimbang baik dan buruk. Pemakaian bahasa untuk alat komunikasi dalam hal akal dan budi. Jadi sebetulnya saudara, manusia secara normal itu mampu untuk menghadirkan baik dan buruk, membedakan baik dan buruk, menciptakan baik dan buruk. Karena dari tabel ini, dari skema ini, ya otak kita sudah mampu kok membedakan itu semuanya dari prosesnya. Perasaan kita bisa main, oh itu bagus, oh itu jelek, oh pekerjaan itu bagus. Mencuri itu hal yang sangat menguntungkan, tapi menjadi tidak bagus karena dia mengganggu orang lain. Perasaan kita, kalau kita diganggu tidak enak, maka mengganggu orang lain itu juga tidak enak. Maksudnya tidak diperbolehkan. Mencontek, halo, ada yang mencontek? Mencontek itu pada dasarnya diperbolehkan. Tetapi ketika ada regulasi, mencontek itu akan mengakibatkan yang bersangkutan bodoh, maka dia adalah tidak menjadikan perasaannya bahwa dirinya akan menjadi bodoh itu kemudian diabaikan. Atau dalam bahasa yang lebih teknis, dalam proses perkuliahan atau studi itu kita bersaing menghadirkan yang terbaik, prestasi. Kalau ada yang mencontek, maka dia mencederai kontestasi atau prestasi tersebut. Ya, mungkin dia nilainya bagus, tetapi sangat mungkin dia tidak punya masa depan. Karena apa? Dia sudah mulai menampilkan hal yang negatif. Manusia sebagai pencipta kebudayaan terwujud sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya. Akal dan pikiran menjadi khalifah di bumi. Ya, manusia menjadi khalifah di bumi, akal dan pikiran menjadi khalifah di bumi. Manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Budaya terus menerus. Jadi hidup seiring sejalan. Budaya berasal dari manusia, manusia diciptakan dari budaya. Pokoknya seiring sejalan dan selalu mengarah kepada kebaikan. Kata Kunchara Ningrat, kebudayaan berasal dari budaya, jamak dari budi berarti budi dan akal. Jadi ya semua budaya itu sangat tergantung pada manusia yang menggunakan akal dan budinya. Begitu juga tentang masa depan saudara. Masa depan saudara sangat tergantung pada kreasi akal dan budi saudara. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana hubungannya dengan masa depan kami, Pak? Kami kan bukan orang budaya, kami kan orang teknik misalkan, kami kan orang psikologi. Bagaimana terkait dengan hal itu? Terkait dengan mata kuliah ini? Ya, berbicara budaya itu masuk ke dalam semua lini kehidupan. Selama saudara menghadirkan atau menciptakan sesuatu yang baik, produktif, menghadirkan kebaikan untuk manusia lain, untuk alam ini, maka itulah sebetulnya kalau dalam bahasa Kunchara Ningrat, kebudayaan berasal dari budaya yang diciptakan oleh akal dan budi. Jadi, ikuti irama dari akal dan budi untuk meraih masa depan saudara. Ya, bukan saudara menjadi ahli budaya, tapi saudara menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan dengan budi dan daya saudara, dengan akal rasio saudara. Budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi yang berupa cita, karsa, dan rasa. Cita, karsa, dan rasa. Ya, tentunya masa depan yang mempunyai kreativitas dan mempunyai perasaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Dan saudara sebagai orang yang mempelajari ISBD ini adalah mempunyai masa depan dengan
yang lebih baik ketika menggunakan kebudayaan. Jadi kebudayaan bukan berarti hanya untuk fakultas budaya atau fakultas ilmu sosial, tapi ini juga berlaku semua fakultas untuk menentukan masa depannya. Karena mereka yang tidak menggunakan budaya dalam menentukan masa depan, menghadirkan masa depan, sangat mungkin dia jauh dari kemanusiaan. Menurut filosof, kebudayaan perwujudan dari nilai-nilai dan produknya. Perwujudan dari nilai-nilai dan produknya. Kunchoro Neirang, antropolog, seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi modern, budayawan, perkembangan terpimpin oleh manusia budiawan dan merupakan kesatuan harmonis. Itulah manusia sebagai pencipta kebudayaan menurut filosof, antropolog, dan budayawan. Wujud kebudayaan, saudara-saudara, itu suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, norma, peraturan merupakan budaya ideal. Kemudian yang kedua, kompleks aktivitas kelakuan yang berpola manusia dalam masyarakat, yang ini harus konkret, tidak hal yang selalu mengawang. Benda-benda hasil karya manusia berbentuknya fisik. Jadi wujud kebudayaan itu adalah budaya yang ideal, berbentuk yang sangat konkret, ya berfisik. Intinya, ketika dihubungkan dengan saudara, masa depan saudara, maka ketika menciptakan kebudayaan itu adalah menghadirkan budaya ideal di masa depan saudara. Taruhlah sekali lagi, teknokrat, atau sebagai pengusaha, atau sebagai psikiater, atau lainnya. Konkret. Tidak hanya bermimpi terus. Dan ya, benda-benda hasil karya manusia fisik yang sekali lagi ini adalah output dari wujud kebudayaan. Karena kalau tidak begitu, akan selalu ditanyakan, apa sih wujud budaya? Kan seperti budaya itu kan sesuatu yang di mulut, di lisan, dan kemudian sesuatu yang diangan-angan terus. Padahal ya semua kehidupan diri kita, manusia, itu ya semua ada hubungannya dengan kebudayaan. Kalau pada saat ini generasi mudanya negatif, itu wujud kebudayaan yang negatif. Taruhlah suka bolos, suka minum-minum yang negatif, berkelahi, itu menunjukkan bahwa wujud kebudayaan yang negatif. Padahal ngapain harus berkelahi? Kalau memang suka duel, ya jadi petinju. Berkelahi tapi dibayar. Kan asik. Kalau hanya kelahi kan hanya untuk sombong-sombongan. Dan kalau dia mau mati bisa betul. Kalau tinju, kalau kalah ya sudah. Unsur-unsur kebudayaan, pokok kebudayaan, ini bisa dilihat di sistem religi dan upacara keagamaan. Banyak upacara-upacara keagamaan yang bisa ditampilkan. Sistem organisasi kemasyarakatan, kekerabatan. Jadi ada sistem kekerabatan yang setiap daerah Jawa itu berbeda dengan Medan, berbeda dengan pulau-pulau lain. Sistem pengetahuan dalam hal bercocok tanam itu mempunyai budaya yang beragam antara satu dengan lainnya. Dalam hal kesenian, seni tari misalkan, juga menampilkan banyak. Kalau kita melihat Gandrung Banyuwangi begitu, ya banyak positifnya meskipun orang kemudian melihat yang negatif. Tetapi kalau melihat positifnya, lebih banyak lagi. Sistem mata pencaharian, pertamanan. Jadi kalau berbicara bertani, itu produk dari budayaan, merupakan unsur-unsur pokok kebudayaan yang mau 1 tahun panen 3 kali atau 2 kali, sangat tergantung pada kreasi budaya kita.
sistem teknologi dan peralatan teknik pertamanan. Jadi saudara-saudara, ini kan berbicara unsur kebudayaan, dan pokok-pokok kebudayaan itu kan bercerita tentang bagaimana semua unsur dari manusia itu atau masa depan saudara itu kemudian tampil. Nah, sekarang tergantung pada saudara apakah mampu untuk menciptakan kebudayaan tadi. Mampukah kita, saudara, sebagai pencipta kebudayaan dan perubahannya? Perubahannya itu kalau dahulu berbicara komunikasi itu harus pakai telepon kalau jauh, telepon rumah, sekarang cukup handphone. Sekarang malah lebih canggih lagi. Kalau dahulu berbicara bertransaksi keuangan itu cukup dengan barter, selanjutnya pakai uang, sekarang banyak. Kita kalau saudara pakai uang-uang yang tidak real, itu bisa menjadi transaksi. Taruhlah saudara naik kendaraan yang mempunyai aplikasi, itu cukup klik begitu tanpa menggunakan uang rupiah. Uangnya sudah berbentuk kekinian, kan gitu. Dan macam-macam. Jadi intinya saudara-saudara, pada pertemuan kali ini saudara harus mampu menjadi pencipta kebudayaan dan mampu mengawal perubahan kebudayaan itu. Sehingga ketika kuliah ini jadikan sebagai alat untuk masa depan pencipta kebudayaan dan mengawal proses perubahan kebudayaan. Dengan cara seperti itu, maka saya, khususnya saudara yang akan meraih masa depan, menjadi abdi negara, menjadi pengusaha, menjadi teknokrat dan lain sebagainya, mampu untuk sebagai pencipta kebudayaan dan melestarikan perubahan-perubahan dalam hadirnya kebudayaan-kebudayaan yang baru. Karena semuanya berawal dari akal dan budi kita. Semoga ada manfaat. Pastikan kita bermental baja untuk meraih, mencipta, dan mengkreasi kebudayaan itu. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.